Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pelatihan parenting yang dimana bertemakan mendidik anak usia SD. Namun, sebelum kita melaksanakan pelatihan parenting ini, kita ada sedikit ice breaking dulu nih, biar tidak terlalu kaku-kaku amat ya. Oke, apakah kalian semua siap bersenang-senang? Oke, jadi namanya ini Scavenger Hunt, instruksi ya gitulah bacanya pokoknya. Saya akan membacakan instruksinya. Saya akan memberikan deskripsi dua benda yang harus kalian temukan. Kalian diberikan waktu 3 menit untuk mencari benda tersebut. Kemudian setelah menemukan dua benda tersebut, kalian harus perkenalkan diri di sini dengan dua benda yang sudah kalian temukan. Oke, boleh di next. Nah, sebelum dimulai nih, ada pertanyaan dulu nggak nih tentang SPT ini? Ada yang kurang mengerti kah atau bagaimana atau sudah mengerti semua? Cukup, mulai. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, hadiahnya ada, tenang. Di akhir nanti. Oke, next. Ayo, 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 ayo. Oke. Benda pertama yang harus kalian temukan. Temukan benda yang warnanya kalian favoritkan. Contoh, kalian punya favorit warna kalian warna biru, cari benda warna biru seperti KTM warna biru. Oke, next. Kalau benda pertama sudah ya. Lanjut, benda kedua. Benda kedua. Temukan benda yang awalan hurufnya ini dimulai dari huruf pertama namamu. Contoh, nama Rian Prasetyo, berarti huruf depannya R. Cari benda yang huruf depannya R. Oke, paham ya? Kalau benda kedua ya. Oke, kalian diberi waktu 3 menit untuk mencari benda ini. Kalian bisa mulai mencarinya dari sekarang. Oke, apakah sudah semua? Sudah mendapatkan benda-bendanya? Saya sudah. Sudah, Kak. Igan juga sudah? Oke, jika sudah, next. Nggak usah. Oke, setelah kalian mendapatkan benda, kalian akan memperkenalkan diri kalian nih di sini, biar sesama teman tuh jadi kita saling berkenalan. Jadi format perkenalannya itu seperti ini. Hai, nama saya bla 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 bla, warna favorit saya bla 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 bla, dan saya memilih warna ini karena saya memilih benda ini karena benda ini berwarna sesuai dengan warna favorit saya. Terus lanjut ke benda kedua. Ini benda kedua,
yang mana huruf pertamanya ini sama seperti nama saya. Terima kasih, gitu guys. Bisa dimengerti ya? Oke, kita ke peserta pertama. Kita ke Rian Prasetyo, silakan. Aduh, jadi malu jadi yang pertama. Hai, nama saya Rian Prasetyo. Warna favorit saya adalah hitam. Karena apa? Ini barang saya serba hitam ya. Ini tas saya hitam. Saya beli earphone juga hitam. Dompet pun hitam. Masker pun hitam. Jam pun hitam ya. Jadi kita serba hitam ya. Lanjut yang kedua ini benda nama saya kan Rian Prasetyo yaitu depannya R. R itu benda yang ada di dekat saya itu adalah rambut ya, rambut juga hitam ya. Oke, terima kasih banyak Rian Prasetyo. Nah, kita jadi bisa mengenal Rian nih. Ternyata Rian menyukai warna hitam ya guys ya. Kemudian Igan Tana, dipersilakan. Gua agak kaget saya Kak sebenarnya ya. Sangat ini ya. Halo semua, nama saya Igan Tana. Warna favorit saya adalah nih, blacky atau hitam. Blacky. Kenapa hitam sih? Emang gak ada warna lain gitu ya? Karena hitam ini adem. Nih, ngeliatnya kayak hitam, adem gitu. Walaupun kayak suram gitu, tapi adem. Nih, adem. Terus yang kedua ada yang huruf pertamanya seperti nama saya. Nama saya Igan Tana, jadi I. Nih, ada iketan. Iketan. Ini sebenarnya brand tag sih ya, Kak, tapi anggap aja iketan ya. Ini sebenarnya buat brand tag, tapi ya udah lah ya. Ini iket-iket rambut gitu, iket apa, iketan nih, Kak. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Igan. Ternyata Igan mempunyai warna favorit yang sama seperti Rian. Kita lanjut nih ke peserta selanjutnya. Salsabila Faradisa, silakan Salsa. Ya, halo semua, selamat siang. Nama saya Salsabila Faradisa. Warna favorit saya adalah pink, seperti botol ini. Terlihat yang sama dengan warna botol ini. Makanya saya suka warna pink. Karena warna pink adalah warna kecewek-cewekan. Dan ini adalah benda kedua yang huruf pertamanya sama seperti nama saya, S, yaitu salsa. Ini adalah sisir. Terima kasih. Ya, terima kasih Salsabila Faradisa. Ternyata Salsa berbeda nih teman-teman dengan yang lainnya. Dia menyukai warna pink karena kewanitaan. Wah, selanjutnya kita ke peserta selanjutnya, itu Tri Ramawati. Silakan. Oke, halo semuanya. Nama saya Rahma atau Triahmawati. Warna favorit saya itu warna ungu. Ini bisa dijelaskan melalui barang saya di chargeran warna ungu. Terus juga benda kedua yang sama kayak nama saya kan depannya T. Jadi bendanya adalah tas. Yeay. Kayak gitu, makasih. Ya, terima kasih Tri Ramawati. Ternyata Rahmani suka warna ungu, teman-teman. Oke, kita bisa next nih. Ya, mungkin itu saja untuk ice breaking pada kali ini. Semoga kalian semua menjadi terhibur dan lebih ceria menjalani hari-harinya. Oke, lanjut kita ke materi presentasi. Oke, materi pelatihan kali ini adalah parenting. Parenting anak usia, bagaimana cara mendidik anak usia SD. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu parenting itu apa sih sebenarnya. Jadi, apa itu parenting? Parenting adalah cara mengajarkan orang tua kepada anak.
Ya, betul sekali. Itu secara garis besarnya ya. Boleh di next? Jadi parenting itu parenting atau pola asuh orang tua terhadap anak meliputi kebutuhan fisik yaitu makan dan minum dan juga memenuhi kebutuhan psikologis yakni rasa kasih sayang, rasa aman serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitar agar anak bisa hidup selaras dengan lingkungannya. Menurut Jerome Kagam, seorang psikolog perkembangan, parenting adalah bagaimana orang tua harus menjelaskan kepada anak bagaimana anak bisa memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap semua hal yang ia lakukan. Keluarga juga harus selalu mendukung kegiatan yang dilakukan anak selagi itu merupakan hal baik untuk dilakukan. Sedangkan menurut Hetherington dan antara seorang orang tua mohon maaf, saya agak nge-freeze sedikit ya. Apakah sudah lancar jaringannya? Lancar, lancar. Oke, kita lanjutkan ya. Menurut Hetherington dan Whiting adalah sebuah proses interaksi total antara orang tua dengan anaknya, seperti pemeliharaan, pemberian makan, membersihkan, melindungi, dan proses sosialisasi anak dengan lingkungan sekitar. Parenting atau pola asuh orang tua terhadap anak meliputi memenuhi kebutuhan fisik yaitu makan dan minum dan juga memenuhi kebutuhan psikologi yaitu kasih sayang, rasa aman serta bersosialisasi dengan masyarakat agar anak bisa hidup selaras dengan lingkungannya. Oke, boleh next. Nah, bagaimana sih cara mendidik anak usia SD atau usia dini ini? Nah, ada banyak cara dalam mendidik anak-anak. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana cara kita menghindari kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak. Karena mendidik anak itu mudah saja dengan perilaku-perilaku baik yang kita ketahui. Akan tetapi, kita jarang memperhatikan nih kesalahan-kesalahan apa saja sih dalam mendidik anak ini yang sudah kita lakukan. Adapun beberapa kesalahan dalam mendidik anak usia SD sebagai berikut. Yang pertama, ada menanam ranjau mental. Ranjau mental ini apa sih? Jadi ranjau mental ini adalah pesan-pesan tidak sehat yang disampaikan orang tua kepada anaknya yang dapat berdampak negatif dan destruktif sepanjang masa pertumbuhan anak menjadi dewasa. Ranjau mental tersebut berupa menjadi yang terbaik dalam segala hal versus melakukan hal terbaik yang bisa mereka lakukan. Banyak nih orang tua mendorong anak-anaknya ke satu bidang dengan berbagai alasan. Mungkin karena si orang tua memiliki keunggulan di bidang tertentu yang mana ingin anaknya menjadi jiplakan dari dirinya. Jadi contoh, misalkan orang tuanya ini seorang dokter. Nah, dia ini mengharuskan anaknya menjadi dokter juga. Padahal belum tentu anaknya ini mau menjadi seorang dokter. Yang mana ini disebut dengan menanam ranjau mental kepada anaknya. Kemudian yang kedua ada menunggu anak berperilaku buruk. Nah, ini termasuk kesalahan juga nih. Banyak orang tua terlalu sibuk sehingga lupa memberikan pujian atau memberikan dengan tidak tulus. Anak tidak suka diabaikan dan selalu ingin diperhatikan. Tetapi dengan alasan terlalu sibuk, justru orang tua baru memperhatikan saat anak sudah berperilaku buruk dan sudah melakukan kesalahan. Sehingga banyak anak justru merasa dengan berperilaku buruklah mereka akan mendapatkan perhatian orang tua. Banyak juga orang tua lebih memperhatikan hal-hal negatif dari anaknya dan bukan pada hal-hal positifnya. Hal positif menjadi sesuatu yang langka karena selalu mengabaikannya dan baru mencari-carinya bila perilaku buruk itu muncul. Kemudian yang ketiga, tidak konsisten. Konsisten adalah cara penting untuk menolong anak mengembangkan rasa aman dan terjamin. Banyak alasan yang digunakan orang tua, mulai terbatasnya waktu, kesibukan, stres, tidak tegas, atau dengan teori-teori bisa membenarkan inkonsistensi. Kemudian yang keempat, ada tidak menginginkan komunikasi terbuka.
Nih, jadi banyak orang tua nih yang menikmati menjadi orang tua yang otoriter, penceramah, suka menyalahkan, suka menggampangkan. Kemampuan berkomunikasi dengan anak seharusnya diawali dengan kemauan untuk mendengarkan. Komunikasi terbuka akan meminimalisir adu kekuatan antara orang tua dan anak. Kemudian yang kelima, memainkan peran sebagai pemberes masalah. Orang tua merasa harus selalu hadir menjadi pemberes masalah yang dihadapi anak. Hal ini justru akan mengumpulkan keterampilan pemecahan masalah secara mandiri pada diri anak. Biarkan anak belajar konsekuensi logis tanpa harus memecahkan masalah untuk mereka, kecuali yang menyangkut masalah keamanan. Kemudian yang keenam, lupa untuk bersenang-senang. Jadi banyak juga nih orang tua yang sering lupa bagaimana rasanya menjadi seorang anak kecil. Mereka terjebak dalam kesibukan sehari-hari untuk mencari nafkah, membesarkan anak-anak, sehingga tidak dapat menjalani hidup bersama anak-anaknya. Mereka tidak menyadari bahwa anak-anak dapat memberikan pelajaran yang berharga. Anak-anak dapat menunjukkan hal-hal yang menakjubkan dan menggembirakan. Kemudian yang ketujuh, lakukan seperti yang saya katakan, bukan seperti apa yang saya lakukan. Nah, ini juga termasuk kesalahan nih, membuat anak melakukan sesuatu seperti yang kita katakan. Mungkin saja ini bisa cepat membuahkan hasil, namun tidak bertahan lama. Anak akan cepat berubah melupakan perkataan orang tua bila mereka tidak melihat orang tuanya berbuat seperti apa yang mereka katakan. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Berikanlah anak teladan yang pantas. Jadi kita harus memberikan contoh-contoh juga nih selain memberikan kata-kata. Karena apa yang dilakukan orang tua berpengaruh lebih besar daripada yang dikatakan. Orang tua bisa menjadi model perilaku positif ataupun negatif untuk anak-anaknya. Anak-anak dan remaja mungkin saja terpengaruh oleh teman, pergaulannya, dan media, tetapi umumnya akan mengadopsi nilai-nilai dan perilaku-perilaku yang dikomunikasikannya oleh orang tua. Next. Nah, kemudian ada lagi nih yang penting dalam mengasuh atau mendidik anak usia SD, yaitu fungsi keluarga. Mengkaji lebih jauh tentang fungsi keluarga ini dapat dikemukakan bahwa secara psikologis, keluarga berfungsi sebagai pemberi rasa aman bagi anak dan anggota keluarga lainnya. Kemudian yang kedua, sumber pemenuhan kebutuhan baik fisik maupun psikis. Kemudian yang ketiga, sumber kasih sayang dan penerimaan. Kemudian yang keempat, model pola perilaku yang tepat bagi anak untuk belajar menjadi anggota masyarakat yang baik. Kemudian yang kelima, pemberi bimbingan bagi pengembangan perilaku yang secara sosial dianggap tepat. Kemudian yang keenam, membantu anak dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rangka menyesuaikan dirinya terhadap kehidupan. Kemudian yang ketujuh, pemberi bimbingan dalam belajar keterampilan motorik, verbal, dan sosial yang dibutuhkan untuk penyesuaian diri. Kemudian yang kedelapan, stimulator bagi pengembangan kemampuan anak untuk mencapai prestasi baik di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian yang kesembilan, sumber persahabatan atau teman bermain anak sampai cukup usia untuk mendapatkan teman di luar rumah atau apabila persahabatan di luar rumah tidak memungkinkan. Sedangkan dari sudut pandang sosiologis, fungsi keluarga itu dapat diklasifikasikan ke dalam fungsi-fungsi biologis, ekonomis, edukasi, sosialisasi, proteksi, reaksi, dan religius. Pada saat anak sudah masuk usia SD, didiklah mereka atau melalui pengajaran dan keteladanan dan pembiasaan tentang berbagai aspek kehidupan yang penting bagi perkembangan kepribadiannya yang mantap, seperti mengajarkan rukun iman, rukun Islam, mengajarkan dan membiasakan ibadah sholat, memberikan contoh dalam membayar zakat, infak, mengajar membaca Al-Quran, dan berdoa. Kemudian nih, ada 5 prinsip efektif parenting, yaitu yang pertama, menyusun standar aturan perilaku yang tinggi. Namun dapat dipahami dalam hal ini, anak diharapkan untuk berperilaku dengan cara yang tepat, sesuai dengan usianya. Menaruh perhatian terhadap perilaku anak yang baik dan memberikan reward atau ganjaran perlakuan ini perlu dilakukan sebagai pengganti dari kebiasaan pada orang tua umumnya.
bahwa mereka suka menaruh perhatian kepada anak-anak saat anak berperilaku menyimpang, namun membiarkan ketika mereka melakukan perilaku yang baik. Kemudian selanjutnya menjelaskan alasan atau tujuan ketika meminta anak untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian mendorong anak untuk menelaah dampak perilakunya terhadap orang lain. Dan yang terakhir, menegakkan aturan secara tegas dan konsisten. Boleh di next. Nah, selanjutnya, antara kemandirian dan kebebasan. Cukup banyak orang tua yang menganggap bahwa membatasi atau meniadakan kebebasan anak-anak merupakan cara mendidik yang baik. Padahal ini cara pendidik yang salah. Mereka menganggap bahwa anak-anak tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena anak-anak belum mempunyai pemahaman yang cukup. Sehingga bila diberi kebebasan sedikit saja, niscaya akan disalahgunakan. Orang tua semacam ini pada dasarnya sedang memaksakan pemikirannya pada anak dan memonopoli seluruh keputusan yang berkaitan dengannya. Orang tua berusaha mengendalikan anaknya dalam berbagai hal seperti makan, minum, bermain, tidur, dan aktivitas lainnya. Mereka ingin membentuk kehidupan anaknya sesuai dengan pemikirannya sendiri. Adapun yang diputuskan oleh orang tua, anak harus melakukan tanpa syarat. Lalu bila keputusan mereka ternyata keliru, si anak harus berhenti melakukannya saat itu juga. Dan tidak boleh mengeluh para orang tua semacam ini. Tidak membolehkan anak-anak ikut campur dalam upaya mengasuh mereka. Nah, cara ini cara yang salah. Karena kita menitik beratkan semua itu pada orang tua. Jadi anaknya tidak diajak diskusi terlebih dahulu, melarang anaknya dengan semena-mena, dan lain sebagainya. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada tipe orang tua yang anaknya rentan jadi korban bully. Jadi bagaimana sih bisa kita bayangkan ya, bagaimana perasaan orang tua jika anaknya menjadi korban aksi bullying ini? Marah, pasti sedih juga, bahkan aksi lebay seperti melampiaskan pada berbagai pihak sering jadi alternatif untuk sedikit menghibur diri. Bahwa kesalahan bukan sepenuhnya pada diri orang tua. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa kemungkinan ada pengaruh juga dari cara pengasuh mereka sejak kecil? Jadi, ada beberapa tipe-tipe orang tua yang memicu anaknya menjadi korban bullying. Yang pertama, orang tua yang jarang meluangkan waktu bersama dengan anaknya. Setiap orang tua memiliki kewajiban-kewajiban yang membuat mereka sibuk. Tetapi, beda cerita saat orang tua tidak mampu membagi porsi yang seimbang antara urusan pekerjaan dengan rumah tangga. Akibatnya, waktu berkualitas untuk anak menjadi berkurang, sehingga si anak merasa tak ada keharusan untuk berbagi dan bercerita kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, orang tua yang terlalu cuek dan menganggap sepele. Walaupun kedengarannya aneh, tapi ada saja orang tua dengan sifat seperti ini. Kembali lagi, mungkin ada pengaruhnya dari cara asuh orang tua mereka dulu. Biasanya mereka hanya menenangkan tanpa memberi solusi. Paling banter ya hanya mengeluarkan kata-kata seperti diamkan saja, cuekin aja, nanti juga berhenti sendiri. Anak pun merasa bergantung dan kehilangan sosok orang tua yang seharusnya menjadi sosok tempat mengadu dan mencari perlindungan. Kemudian yang terakhir, orang tua yang terlalu ikut campur. Kebalikan dari poin yang kedua tadi nih, tipe orang tua ini justru memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Contoh mungkin hanya anaknya nih dibercandai ringan, belum menjurus ke bullying, tapi orang tua sudah kalang kabut, bahkan mengambil tindakan ekstrim seperti menentangi anak yang dianggap membuli, orang tua si anak yang membuli, atau sekolahannya. Dan pastinya marah-marah sebagai wujud rasa sayang dan perhatian yang sangat besar. Lebih jauh lagi, ketika diterusuri, maka anak pembuli bisa dipastikan merupakan korban pembulian sebelumnya. Biasanya dari perlakuan orang tua, saudara, kakak kelas, orang yang lebih dewasa, maupun teman sebaya dengan kadar pengaruh yang berbeda-beda. Untuk itu, sangat penting untuk kita mengenali dan memahami bentuk karakter. Dengan begitu, orang tua paham apa yang harus dilakukan dan bagaimana menanganinya. Jadilah sahabat si anak. Jangan pernah membiarkan mereka merasa sendiri. Boleh di next? Ya, terima kasih banyak nih sudah mengikuti pelatihan parenting pada hari ini. Mungkin selanjutnya kita akan mengambil sesi role play.
kita akan role play nih dengan saudara Rian Prasetyo. Ya, Ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu role play Rian. Misalkan di sini Rian sudah mempunyai satu orang anak, yang mana anak ini dia bandel di sekolah, sering memukuli temannya tanpa sebab, sering bercanda berlebihan. Nah, bagaimana nih sikap saudara Rian menyikapi perilaku anak tersebut? ya. Ketika saya di posisi adalah mempunyai seorang anak ya, yang dimana anak tersebut sudah berani bermain tangan, ibaratnya dia bertemu dengan anak pertemanan di sosialnya, namun dia lebih bermain fisik sehingga mungkin yang menurut dia adalah wajar tapi kan tidak berkenan di orang lain. Ya, hal yang saya lakukan adalah yang pertama itu membuat peringatan dan menasehati kepada anak saya bahwa kita ini adalah diciptakan sama, jadi sehingga kita harus memperlakukan orang lain juga sama pula, yang dimana kita harus mengedepankan sopan santun dan budi pekerti. Lalu saya juga akan memberitahu kepada anak saya itu adalah fungsi tangan, yang dimana adalah fungsi tangan ini adalah suatu kebaikan, yang dimana kita difasilitasi untuk kita saling menyayangi, saling bersalaman, saling berpelukan, saling pegangan dan saling rangkul, yang dimana itu akan tentu bisa menciptakan pribadi yang baik untuk kedepannya dibanding menjadi kepribadian yang keras yang mudah untuk memukul orang lain. Oke, terima kasih banyak saudara Rian yang surveinya. Bisa kita pahami ya, mungkin materi pada parenting kali ini cukup sekian. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua telah mengikuti pelatihan parenting pada kali ini. Mungkin saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.